Orang yang menarik harus ada uang. Harus ada uang. Ya. Jadi Pak Made pasti mencadang. Berjalan COVID, kita kredit agak rem, tapi ternyata uang lebih banyak masuk gitu. Nah itu artinya kan Tinggal bilang warna, tipe, tidak perlu ke kantor, boleh tinggal kirim data, kami yang mengerjakan semuanya. artinya Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Sahabat, semeton Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini Haji ada di utara, tepatnya di sebuah dataran tinggi, yaitu di Baturiti, Bedugul. Hari ini Haji menemui salah seorang pengelola koperasi yang cukup sukses di Baturiti. Beliau adalah Bapak Imade Subrate, yang merupakan Ketua KSU Bukit Indah. Hari ini Haji ada di kantornya. Haji akan berbincang-bincang seperti apa perkembangan koperasi ini. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu. Pak Made, mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa kisahnya pendirian koperasi ini Pak Made? Oke. Terima kasih waktunya. Kami mendirikan koperasi Bukit Indah pada tahun 2009. Awalnya di desa kami ini banyak koperasi ya yang berjalan. Ada KSU, LPD, beberapa koperasi yang udah jalan. Pada saat itu sudah tidak jalan. Nah, kami dari keluarga dari ini berinisiatif untuk mendirikan koperasi agar bisa membantu masyarakat desa di Batunya ini, khususnya di Batunya yang mau mementingkan pinjaman yang sedikit gitu, yang kalau yang sedikit kan susah ke bank itu, dan yang naruh uang yang sedikit-sedikit supaya gampang nariknya, nabungnya gitu. Karena koperasi yang lain sudah tidak jalan, kami berinisiatif untuk mendirikan koperasi. Artinya tujuan awalnya ini kan sangat mulia ini, membantu masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan misalnya. Karena memang koperasi di daerah ini waktu itu banyak yang bermasalah Pak Made ya. Nah kira-kira awalnya gimana meyakinkan orang, kan ini pasti sulit nih karena sudah ada contoh-contoh koperasi yang kurang bagus lah. Sekarang Pak Made dan mungkin keluarga dan juga mungkin sejumlah anggota mendirikan itu. Seperti apa Pak Made perjuangan awalnya? Ya, perjuangan awal sih agak susah ya, karena menumbuhkan nama kepercayaan, baik, nama baik desa itu terutama, karena banyak yang udah masalah sebelumnya. Gitu. Awalnya staf kami yang keluar itu ada kesan-kesan negatif lah untuk kita cari jadi anggota koperasi. Gitu. Ada terus kalau di sana kami terus memberikan, kalau nggak mau menabung, memberikan pinjaman di sana. Memberikan pinjaman supaya mau bergabung di koperasi Bukit Indah. Lalu kira-kira berapa tahun Pak Made ini? Kan ini kan butuh proses nih. Supaya bisa dia stabil, dipercaya itu Pak Made. Berapa butuh waktu mungkin? Ya, kurang lebih waktu itu kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahun untuk itu. Tahun pertama kita mulai memulihkan nama baik dan memberikan pelayanan yang bagus kepada calon anggota waktu itu. Dan tahun kedua udah mulai masyarakat mempercayai kami. Lalu apa mungkin falsafah yang Pak Made pegang untuk bagaimana mengembangkan koperasi ini Pak Made? Sehingga sejauh ini kan saya lihat perkembangannya cukup bagus nih. Ada di wilayah desa Banyar Batunya, desa Batunya Baturiti yang mungkin agak jauh dari kota, tetapi asetnya sudah mencapai 21 miliar Pak Made ya? Ya. Nah kira-kira bagaimana Pak Made mengkemas ini sehingga bisa berkembang seperti ini Pak Made? Kalau yang
santai saja ya. Atau menjaga kalau nanti ke nasabah udah mempercayai kami di koperasi, saya gimana coba untuk menjaga nama baik nasabah itu, artinya memanage perusahaan supaya nggak terjadi hal-hal yang seperti usaha-usaha lainnya gitu. Artinya berusaha untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, oleh anggota itu. Dan apalagi orang yang menabung mau narik, kita pasti siap. Itu yang saya pegang. Orang yang menarik harus ada uang. Harus ada uang. Ya. Jadi Pak Made pasti mencadangkan dengan maksimal berarti di sini. Ya, cadangan kami tetap suku Asungkara sampai saat ini cadangan kami tetap lebih tinggi gitu ya. Artinya seperti gambaran bisnis Pak Made sekarang gimana Pak Made? Artinya kan di koperasi ini sejauh ini kredit yang disalurkan berapa, dana yang disimpan berapa, dan tahun lalu labanya sampai berapa Pak Made? Kalau tahun lalu labanya sampai 200-an. Tapi itu belum maksimal karena uang idle kita lebih tinggi daripada. Karena mungkin situasi yang mungkin COVID kemarin ya masih berpengaruh ya. Dari tahun berapa ya? COVID itu tahun 2000 ya? 2019 ya Pak. 2019. Itu awal-awalnya kita agak ngeri-ngeri sih, ngeri-ngeri. Karena ini semua Pak Made bukan di koperasi saja. Agak ngeri-ngeri, kita ngerem-ngerem semua gitu. Ternyata berjalan COVID, kita kredit agak rem, tapi ternyata uang lebih banyak masuk gitu. Nah itu artinya kan mencerminkan kepercayaan anggota kepada koperasi ini kan sangat tinggi. Ketika orang lain sulit mencarikan dana, ini malah banyak yang mau menyimpan dana. Apa rahasia Pak Made sebenarnya itu? Itu kan pasti ada ininya Pak Made. Kalau tidak sembarangan bisa seperti itu koperasi-koperasi yang lain kan. Nah itu dah. Kalau siang sih tidak ada rahasia yang khusus untuk ini ya. Mungkin masyarakat yang menilai kami di sini bagaimana manajemen kami gitu. Artinya berusaha untuk memberikan yang terbaik ya Pak Made. Artinya itu dah berusaha memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Orang narik seketika berapapun narik punya tabungan langsung dapat gitu. Tidak bisa tidak perlu ada pending-pendingan besok-besok lagi, kecuali di sini kita ada kas, harus kecuali Sabtu. Karena kas kita terbatas ini, karena kas kita di likuiditas di bank gitu. Mungkin bisa baru kita pending. Dan kalau anggota punya tabungan banyak di atas 100-an, kalau mau narik kita konfirmasi dulu, suruh konfirmasi kapan ditarik, kita bisa menyiapkan gitu. Artinya berapapun mereka butuh, kalau mereka ini pasti bisa Pak Made. Bisa. Ya. Nah kira-kira untuk produk kira Pak Made apa aja yang dimiliki oleh KSU Bukit Indah di Pak Made? Yang produk simpanan, ada simpanan hari tua, ada simpanan bulanan berjangka, si Jakob, simpanan deposito. Terus kalau kredit bermotor, investasi juga bisa. Yang paling banyak di oleh anggota Pak Made di mana nih kalau kredit usaha? Kredit usaha. Nah ini kan saya lihat di daerah ini kan banyak pengusaha sayur Pak Made ya, sayur itu. Kira-kira berapa persen sudah menjadi anggota koperasi ini Pak Made? Kalau sini sih kita sih sekitar 50% sudah menjadi anggota Pak Made ya. Artinya mereka sudah memanfaatkan produk-produk yang dimiliki oleh koperasi Bukit Indah ini Pak Made. Nah bicara masalah pengembangan Pak Made, kira-kira ini kan koperasi ini kan mungkin Pak Made tidak cukup hanya berdiri di sini Pak Made kan, ingin besar lagi Pak Made. Kira-kira mau dibawa kemana mungkin koperasinya nanti Pak Made? Ya karena sekarang usaha unit simpan pinjam itu udah mulai agak gimana gitu. Ya karena kondisi pengaruh masih COVID kemarin Pak Made. Dan juga saingan di bank umum juga banyak. Bank umum juga banyak. Karena bunganya udah mulai agak rendah di bank umum. Kita mulai ke bisnis retail gitu mungkin. Jasa atau rumah makan atau gimana gitu. Kita masing-masing mencari-cari celah ini apa yang artinya bagus. Akan mempunyai rencana untuk pengembangan usaha, unit usaha lain. Pasti, Pak. Pasti. Kalau untuk kita kembangkan pasti. Artinya tadi saya dengar juga akan membangun usaha memakan, ada Patashop juga kan ada punya juga. Patashop udah jalan sih. Kita beli dari Pancadewata udah jalan 3 bulan. Samping itu ada lahan kosong, kita ngontrak tanah. Jadi manfaatkan lahan kosong untuk buat bangunan nanti. Sedang proses pembangunan sekarang.
Photoshopnya Pertasapnya udah jalan. sudah jalan. Untuk rumah makannya udah proses pembangunan. Sudah rencananya kapan akan Pak Made? Di Loncengnya Ya, belum tahu karena belum masih proses ini. masih proses, belum ada target itu. Nanti mudah-mudahan nih ya, Pak Yudinya bisa bisa undang untuk lonceng. Ya, semoga ini Pak Made bisa segera direalisasikan. Saya kan supaya niki kan koperasi ini semakin besar Pak Made. Ya. Nah, kira terkait dengan pengembangan lain kan saya lihat kan masih hanya di sekitar Baturiti Pak Made niki mainnya kan. Nah, kira ke depan ada pengembangan kecamatan lain Pak Made? Rencana sih ada, tapi tergantung potensinya gitu. Yang tergantung sini juga kita manajemen siap nggak gitu keluarnya gitu. Nah, dengan volume bisnis yang sudah cukup lumayan besar ini kan kemungkinan itu masih terbuka Pak Made. Iya pasti Pak, pasti terbuka itu untuk kembangan ekspansi keluar itu pasti. Lalu terkait dengan kerjasama antar koperasi Pak Made. Nah, ini kan koperasi ini sekarang kan tidak bisa berdiri sendiri, ada koperasi yang mungkin modalnya besar karena dipercaya oleh masyarakat, dananya besar kan, tapi dia kesulitan untuk menyalurkan. Nah, makanya perlu kerjasama. Sejauh ini di Baturiti sudah berjalan kerjasama itu Pak Made? Sudah. Kalau kami di Koperasi Bukit Indah sudah bergabung di Koperasi Sekuner, ada teman-teman di Tabanan, Koperasi apa namanya Mega Mandiri, Mega Mandiri, terus kita juga kerjasama dengan Koperasi Dana Kita, sama Koperasi Permata Utama. Itu sudah kerjasama. Ya. Dalam rangka mungkin ada yang kelebihan dana atau nyalurkan kredit seperti itu Pak Made. Saling kerjasama, saling mengisi. Saling mengisi Pak Made. Iya, saling mengisi. Lalu ini kan Pak Made kan koperasi ini berkembang kan juga berkat ada campur tangan pemerintah Pak Made. Nah, kira-kira apa harapan Pak Made kepada pemerintah sehingga koperasi Bukit Indah mungkin dan koperasi-koperasi lain bisa lebih berkembang Pak Made? Apa harapan mungkin Pak Made sebagai pengelola koperasi yang selama ini mungkin belum bisa dilakukan oleh pemerintah, apa Pak Made? Kalau kami sih dari pemerintah terus untuk support bimbingannya ya, bimbingan supaya kami bisa berkembang dan ada aturan-aturan baru supaya diteruskan gitu, supaya bisa kami beradaptasi dengan aturan-aturan yang baru. Oh, artinya pemerintah selama ini sudah berperan juga di Tabanan ini Pak Made dengan pengembangan koperasi ini. Ya, sudah gencar sih pemerintah. Sudah ada ini Pak Made. Sudah ada. Ada pendidikan karyawan, diklat setiap tahun ada sih di Tabanan. Itu juga bagian daripada peningkatan kualitas sumber daya manusia Pak Made. Untuk teknologi Pak Made sudah gimana di Koperasi Bukit Indah ini? Kami sudah 3 kali mengganti program ini. Artinya itu bagian daripada memberikan pelayanan kepada anggota Pak Made. Awal berdiri memang dari awal kami sudah memakai program, tapi dulu kan masih DOS awalnya, masih DOS, tidak online. Terus upgrade lagi ke Windows, udah bisa online, tapi belum bisa mobile bankingnya. Tapi sekarang udah bisa. Sudah bisa mobile banking Pak Made? Tapi karena nasabah kebanyakan di desa belum begitu efektif, saya belum pakai itu gitu. Tapi udah bisa sih program kami ke depan mungkin akan itu dikembangkan Pak Made yang? Iya, nanti kayak di bank lah, kayak mobile banking gitu. Supaya nggak kalah bersaing lah Pak Made ya, dengan teknologi yang sudah kita punya Pak Made ya. Udah punya. Kalau Tiang sendiri sebagai pengelola ketua, dimanapun saya berada, yang penting ada akses internet. Udah bisa saya membuka program saya. Udah bisa menjalankan, udah bisa approve semua. Sudah bisa dilihat bagaimana perkembangan koperasi hari ini sudah bisa. Transaksi hari ini udah bisa karena sistemnya udah online, servernya udah di Google gitu, kita pakai sewa cloud. Oh, dimanapun Pak Made ada, yang penting ada internet sudah bisa dilihat. Ya, dimanapun. Lalu mungkin harapan Pak Made kepada masyarakat mungkin di sini yang mungkin bisa lewat BB News TV ini, apa harapan Pak Made kepada masyarakat? Apakah mereka yang mungkin butuh dana silakan datang ke koperasi atau bagaimana? Apakah seperti apa Pak Made? Silakan Pak Made. Ya, harapan kami kepada masyarakat khususnya di Batunya ini atau Kecamatan Baturiti, kami menyediakan simpan pinjam ya, atau ini kalau yang punya uang lebih, kalau mempercayai kami silakan simpan di Koperasi Bukit Indah. Dan kalau yang membutuhkan dana, jangan segan-segan datang ke Koperasi Bukit Indah, telepon kami
datang langsung ke kantor boleh, atau staf-staf boleh. Atau yang memerlukan kredit sepeda motor, tinggal bilang warna, tipe, tidak perlu ke kantor boleh, tinggal kirim data, kami yang mengerjakan semuanya. Gitu. Artinya pelayanannya cepat Pak Bade ya? Iya, cepat. Ya, semua Pak Bade. Ngisi semua di waktunya. Pemirsa Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita dengar percakapan yang singkat tetapi padat. Bagaimana Koperasi Bukit Indah ini didirikan, tujuannya hanya satu, bagaimana membantu masyarakat, bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat, dan bisa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan di lingkungan desa adat Baturiti ini. Jadi kalau kalian yang ada di Banjar Batunyo, desa Baturiti dan sekitarnya, kalau butuh kredit, butuh dana untuk pengembangan usaha, untuk membeli sepeda motor dan yang lainnya, dan juga punya dana lebih, silakan datang ke Koperasi Serba Usaha Bukit Indah di Banjar Batunyo, Desa Batunyo, Kecamatan Baturiti. Kantornya sangat representatif, cukup besar dan bisa kita banggakan lah. Jadi silakan datang ke sini dan para karyawan dan termasuk ketuanya dengan tangan terbuka akan menerima kalian-kalian atau masyarakat yang ingin datang ke sini. Demikian dulu aja di sini bentuk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Haji Sudibyo